Pemilihan Umum Legislatif Indonesia tahun 1955 adalah pemilihan umum pertama di Indonesia. Pemilu ini disebut-sebut sebagai pemilu Indonesia yang paling demokratis. Pemilu ini dilaksanakan saat keamanan negara masih kurang kondusif. Di beberapa daerah dirundung kekacauan oleh Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Jumlah kursi DPR yang diperebutkan saat itu berjumlah 260 kursi. Diikuti lebih dari 30 partai politik dan organisasi masyarakat beserta perorangan. Pemilu ini dipersiapkan di bawah pemerintahan Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo. Namun Ali Sastroamidjojo mengundurkan diri dan pada saat pemungutan suara kepala pemerintahan telah dipegang oleh Perdana Menteri Burhanuddin Harahap. Pemilihan pertama awalnya direncanakan untuk Januari 1946, tapi karena Revolusi Nasional Indonesia masih berlangsung, hal inilah tidak memungkinkan. Setelah perang, setiap kabinet memasukkan pemilihan umum dalam programnya. Pada bulan Februari 1951, Kabinet Natsir memperkenalkan rancangan Undang-Undang Pemilu, tapi kabinet ini jatuh sebelum diperdebatkan dalam parlemen. Pada tanggal 25 November 1952, rancangan Undang-Undang Pemilu telah diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah 18 minggu perdebatan dan 200 usulan amandemen, rancangan undang-undang tersebut akhirnya disahkan pada 1 April 1953 dan menjadi hukum pada 4 April 1953. Rancangan undang-undang ini menetapkan jumlah keanggotaan legislatif, di mana satu anggota legislatif untuk 150.000 orang penduduk dan memberikan hak untuk memilih bagi semua orang yang telah berusia 18 tahun. Pada tanggal 25 Agustus 1953, Perdana Menteri baru Ali Sastroamidjojo mengumumkan jadwal persiapan untuk pemilihan selama 16 bulan mulai bulan Januari 1954. Pada tanggal 4 November, pemerintah mengumumkan Komite Pemilihan Pusat baru yang diketuai oleh anggota Penny S. Hadikusumo dan termasuk semua partai yang diwakili di pemerintahan, yaitu Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Rakyat Indonesia, Partai Rakyat Nasional, Partai Buruh, dan Barisan Tani Indonesia, beserta beberapa partai pendukung pemerintah seperti Partai Tarbiyah Islamiyah. Dalam pidato Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1954, Presiden Soekarno mengatakan bahwa siapapun yang menghalangi pemilu adalah pengkhianat revolusi. Pada tanggal 8 September, Menteri Penerangan Sassoebin Sutarmakmur mengatakan bahwa pemilihan akan diadakan pada tanggal 29 September pada tahun 1955, kecuali di beberapa daerah yang persiapannya belum selesai. Pada hari pemungutan suara, banyak pemilih yang menunggu untuk memberikan suara pada pukul 7 pagi. Hari itu damai karena orang-orang menyadari tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Sebanyak 87,65% pemilih memberikan suara sah dari 91,54% yang memberikan suara. Dengan mengesampingkan jumlah kematian antara pendaftaran dan pemungutan suara, hanya sekitar 6% yang tidak memilih. Pemilu pertama tahun 1955 menghadirkan 4 partai dengan pemilih terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Masyumi, Partai Nahdlatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia. Partai Nasional Indonesia mendapatkan 57 kursi dengan total suara 8.434.653 pemilih. Partai Masyumi mendapatkan 57 kursi dengan total suara 7.903.886 suara. Partai Nahdlatul Umat menghasilkan 45 kursi dengan total suara 6.955.141 suara. Di tempat keempat, Partai Komunis Indonesia mendapatkan 39 kursi dengan total suara 6.176.914 suara. Partai Serikat Islam Indonesia mendapatkan 8 kursi dengan total suara 1.091.160 suara.
Partai Kristen Indonesia mendapatkan 8 kursi dengan total suara 1.003.325 suara. Namun sayangnya, pemilu 1955 ini berakhir dengan tragis. Selama 4 tahun bekerja, anggota legislatif yang terpilih tidak mampu melahirkan rancangan undang-undang apapun. Hal itu disebabkan semua anggota parlemen selalu ngotot dengan kepentingan mereka masing-masing, dan hal ini membuat Presiden Soekarno sangat geram. Pemilu 1955 tidak dilanjutkan sesuai dengan jadwal pada 5 tahun berikutnya, yakni tahun 1960. Pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli, yang isinya adalah pembubaran konstituante dan pernyataan kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian pada tanggal 4 Juni 1960, Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Setelah sebelumnya, Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong dan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS yang kesemua anggotanya diangkat oleh Presiden. Dan sejak itu, negeri ini dikelola dengan demokrasi semu yang dikenal dengan nama demokrasi terpimpin. Di era demokrasi terpimpin, pemilu tidak pernah lagi diselenggarakan. Bahkan wacana presiden seumur hidup mulai didengungkan. Namun akhirnya rezim ini berakhir dengan tragis. Presiden Soekarno diberhentikan oleh MPRS dalam sebuah sidang istimewa pada bulan Maret 1967 setelah meluasnya krisis politik, ekonomi, dan sosial usai pemberontakan gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Semoga bermanfaat. Salam damai, harmoni Indonesia.